mewujudkan visi tersebut. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, selamat malam ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam lewat 15 menit, maka agenda sekolah talk kita pada malam hari ini kita mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya selamat malam dan selamat datang nih teman-teman di acara sesi sekolah talk yang ke-104 dengan tema Rahasia Data Entry, Kejar Remote dan Dapat Gaji Dolar. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu nih kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan jika teman-teman ingin bekerja remote sebagai data entry dan juga bagaimana sih kira-kira caranya gitu ya untuk bekerja menjadi seorang data entry dan kerja remote worker gitu ya. Tapi sebelum masuk ke materi nih teman-teman aku yang menginformasikan ada beberapa agenda seru terlebih dahulu nih teman-teman yang bisa teman-teman ikutin gitu ya biar refreshing. Mungkin teman-teman sudah beraktivitas gitu ya seharian di refresh dulu nih biar semangat belajarnya di malam hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman aku ingin menginformasikan kalau misalkan di tempatku lagi mendung nih teman-teman atau ingin hujan sepertinya. Maka dari itu aku ingin memastikan nih teman-teman apakah suara aku terdengar jelas di teman-teman semua. Apakah suaranya putus-putus, kecil suaranya, atau gak ada suaranya nih? Teman-teman boleh banget ya bantu kabari aku melalui kolom chat Zoom ini. Oke, di sini ada Kak Farah, Kak Cornelia, dan Kak Fani. Jelas, Kak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu kabari aku gitu ya. Semisalnya nanti suara aku di pertengahan sesi hilang atau terputus-putus, teman-teman gak usah segan ya. Untuk kabari aku langsung, baik itu teman-teman melalui kolom chat ataupun langsung on mic itu boleh banget ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita masuk ke rangkaian materi yang seru, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk on cam nih atau menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh rekan aku nih teman-teman melalui kolom chat Zoom meeting ini. Mungkin aku tunggu gitu ya 1 menit untuk teman-teman menyalakan kamera dan mungkin setting-setting dulu gitu ya virtual backgroundnya. Jika teman-teman tidak bisa setting virtual background, nggak apa-apa. Jadi hanya on cam aja juga boleh ya teman-teman untuk menemani aku di sesi malam hari ini biar tidak sendirian. Oke, aku tunggu teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang ingin on cam? Oke, di sini ada Kak Karinda, Kak Egi, dan Kak Yopi. Dari teman-teman lain, apakah ada yang ingin on cam juga? Oke, baik Kak Pris. Hati-hati ya di jalan. Untuk teman-teman yang terkendala dan tidak bisa on cam juga nggak apa-apa ya jika harus off cam. Oke, teman-teman sudah 1 menit berlalu ya. Mungkin agenda pertama kita sebelum kita belajar gitu ya tentang data entry dan bagaimana sih cara kita agar bisa menjadi remote worker. Kita kenalan terlebih dahulu gitu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Mungkin di sini teman-teman sudah lihat nih ada nama aku, Ari Street Digital Sekolah. Tapi aku izin perkenalan lagi gitu ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Ari Prasetyo. Teman-teman boleh sapa aku Ari. Aku dari tim Digital Sekolah yang akan menjadi MC sesi Sekolah Talk 104 pada malam hari ini. Dan yang pastinya aku akan menemani teman-teman semua mulai dari awal hingga akhir sesi gitu ya teman-teman. Oke, dari aku sudah selesai nih perkenalannya teman-teman. Sekarang aku ingin meminta teman-teman untuk kenalan juga nih sama teman-teman semua yang hadir di room Zoom ini. Mungkin untuk perkenalannya boleh seperti kira-kira teman-teman domisilinya atau tempat tinggal saat ini kira-kira itu dari mana aja sih? Barangkali ada yang satu kota gitu ya. Oke, mungkin mulai dari aku. Kalau misalkan aku domisilinya itu dari atau tempat tinggalnya dari planet Bekasi nih, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman boleh kasih tahu aku kira-kira teman-teman yang bergabung di sesi Zoom malam hari ini kira-kira itu dari mana aja nih ya. Oke, teman-teman boleh kasih tahu aku kira-kira teman-teman tempat tinggal atau domisilinya itu dari mana aja. Oke, aku mulai baca di sini ada Kak Winda dari Jakarta, Kak Juli dari Tangerang, Kak Maresa dari Bandung,
Kak Natasha dari Padang, Kak Farah Diba dari Jogja, oke, ada yang dari Riau, ternyata jauh juga ya. Dari Tegal, Purwokerto, dari Padang juga, ada yang dari Planet Bekasi juga. Ternyata aku ada temennya di malam hari ini, ada Kak Dimas, Kak Nisa. Oke, ternyata banyak ya, ada yang Nganjuk, Jaksel, Madiun, Lamongan, Sulawesi, Jogja, dan sebagainya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih yang udah kasih tahu domisilinya ternyata beragam ya. Aku pikir dari Jakarta dan sekitarnya ternyata ada yang dari Sulawesi, Gresik, Jogja, dan sebagainya yang jauh-jauh gitu ya dari Bekasi. Oke, selanjutnya aku mau tanya satu pertanyaan terakhir gitu ya teman-teman. Kan tadi teman-teman sudah kasih tahu aku nih domisili atau tempat asalnya gitu ya. Sekarang aku mau tahu kira-kira kesibukan teman-teman akhir ini itu ngapain aja gitu ya? Apakah teman-teman saat ini ada yang sibuk bekerja, berkuliah, ada yang sibuk upgrade skill atau upgrade diri gitu ya dengan cara mengikuti beberapa bootcamp atau termasuk sesi sekolah talk malam hari ini atau teman-teman ada yang sibuk skripsi ini dan kegiatan lainnya gitu ya. Boleh banget kabari aku kesibukan teman-teman saat ini gitu ya. Kira-kira lagi ngapain aja sih? Oke, aku mau baca terlebih dahulu. Di sini ada Kak Natasha masih job seeker. Oke, semangat Kak Natasha. Semoga dapat job yang diimpikan gitu ya. Ada Kak Marsanda lagi ngurus skripsi. Oke, Kak Marsanda tetap semangat ya menyelesaikan skripsinya gitu ya. Sambil mengerjakan skripsi sambil upgrade skill gitu ya. Keren juga. Di sini ada Kak Anissa juga sebagai job seeker. Ada yang sibuk membuat laporan PKL. Oke, bantu usaha orang tua, ada yang upgrade skill, cari freelance. Oke, ternyata ada yang sebagai job seeker juga ya. Semoga aku bantu doakan untuk teman-teman yang masih job seeker gitu ya atau sedang mencari kerja, semoga mendapatkan pekerjaan yang diimpikan atau pekerjaan yang sesuai dengan um, cita-citanya gitu ya. Oke, terakhir ada kehadian freelance sambil lanjut S2. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah berkabar, semangat gitu ya untuk yang sedang job seeker ataupun yang sedang membantu orang tua tadi, ada juga yang sedang mengerjakan skripsi. Semoga semua rutinitas teman-teman dapat dilancarkan dan selesai dengan baik gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua gitu ya. Tadi pertama kita sudah berkenalan, yang kedua kita akan ice breaking gitu ya teman-teman. Kira-kira ice breakingnya mau ngapain nih ya? Oke, Kak Wedi boleh bantu share screen ya. Oke, teman-teman di sini sudah ada judulnya nih, teman-teman. Di sini ice breakingnya adalah tebak judul film gitu ya. Jadi permainannya teman-teman bisa tebak aja film atau movie berdasarkan emoticon gitu ya judulnya. Misalnya di slide berikutnya itu ada tiga emoticon nih teman-teman. Dari ketiga emoticon itu teman-teman harus menebak kira-kira film dari emoticon tersebut atau movie-nya kira-kira judulnya apa gitu ya. Jadi teman-teman harus menebak judul movie berdasarkan emoticon yang tersedia melalui share screen gitu ya. Oke, boleh di next, Kak. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin meminta teman-teman untuk ketik angka 86 nih jika sudah ready untuk mulai ice breaking-nya. Oke, di sini sudah. Oke, wow, ternyata sudah banyak ya. Langsung ketik angka 86. Sepertinya teman-teman sudah siap nih ya, atau sudah tidak sabar untuk belajarnya. Oke, di sini sudah banyak yang ketik angka 86. Oke, gasken. Maka untuk ice breaking kita mulai aja ya, teman-teman. Nah, untuk ice breaking tebak movie yang pertama, di sini ada tiga emoticon ya, teman-teman. Ada emot naga, emot api, dan kastil. Kira-kira dari ketiga emoticon ini, film atau movie-nya itu apa ya, teman-teman? Ada yang bisa tebak? Boleh tebak gitu ya melalui kolom chat box ini. Oke, di sini ada Kak Pris dari game. Jawabannya Game of Thrones. Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda, teman-teman? Boleh disampaikan aja ya melalui kolom chat Zoom ini.
Oke, di sini ada Kak Rizky, How to Train Your Dragon, dan jawaban yang sama juga dari Kak Latifa, Kak Fani, Kak Maresa, dan Kak Juli. Apakah ada yang punya ide atau jawaban berbeda nih dari Kak Pris, Kak Maresa, dan teman-teman yang lain menjawab How to Train Your Dragons? Atau sudah tidak ada jawaban lagi nih teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah ada jawaban lain? Oke, sepertinya tidak ada ya. Dan jawaban terakhir itu ada dari Kak Juli Selvia. Oke, Kak Widi boleh di next ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, di sini sudah ada teman-teman. Ternyata jawabannya adalah How to Train Your Dragon. Kira-kira siapa nih yang sudah menjawab dengan betul? Di sini ada Kak Rizky, Kak Latifa, Kak Fani, dan Kak Juli. Oke, teman-teman, ternyata jawabannya How to Train Your Dragon gitu ya. Dan juga untuk tebak movie tidak hanya satu gitu ya, teman-teman. Jadi ada beberapa emoticon yang harus teman-teman tebak. Oke, Kak Widi, boleh di next. Nah, untuk emoticon kedua, di sini ada coklat, ada pabrik, dan satu karakter cowok gitu ya. Kira-kira dari ketiga emoticon ini jawabannya apa nih, teman-teman? Apakah ada yang tahu, teman-teman? Oke, di sini ada jawaban dari Kak Kikin, Charlie and the Chocolate Factory. Begitu juga dengan Kak Pris dengan jawaban yang sama. Lalu Kak Yopi, Wonka, lalu Kak Arif, Kak Fani. Oke, ternyata jawabannya sama semua nih, teman-teman. Apakah ada yang punya ide atau jawaban berbeda nih dari Wonka dan Charlie and Chocolate? Willy Wonka kira-kira namanya atau karakternya nih, teman-teman? Nama movie-nya atau karakternya kira-kira? Oke, di sini yang harus ditebak adalah nama movie-nya ya, teman-teman. Oke, di sini sudah banyak yang nebak. Kira-kira jawabannya apa ya? Boleh di next slide, Kak? Oke, betul ya. Jawabannya adalah Charlie and the Chocolate Factory. Kira-kira siapa aja nih yang betul jawabannya? Willy Wonka nama karakternya betul ya, teman-teman. Oke, ternyata banyak ya. Hampir semua mendapatkan jawaban betul. Oke, teman-teman. Masih ada gambar atau emoticon yang bisa teman-teman tebak nih. Untuk yang ketiga ada satu karakter warna biru gitu ya. Di sini ada monyet juga. Kira-kira apa nih, teman-teman? Oke, dimulai dari Kak Kikin. Jawabannya Aladin, Kak Taufiko, Kak Nadia, Kak Juli, Kak Rani, Kak Pris. Jawabannya sama. Oke, dari Kak Arif, Jin dan Jun ya. Dari teman-teman yang lain, bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya sama atau ada jawaban lain nih? Selain Aladin yang sudah ditebak oleh teman-teman semua. Alamak. Oke, apakah dari teman-teman sudah cukup tebak-tebaknya nih? Kalau sudah cukup, kita next slide ya. Kira-kira jawaban yang betul apa nih? Oke, teman-teman, ternyata jawaban yang betul adalah Aladin ya. Karena tadi dari emoticon sudah memiliki ciri khas gitu ya, karakter atau emoticon berwarna biru. Dan juga hampir semua teman-teman mendapatkan jawaban betul gitu ya. Oke, Kak Widi, apakah ada emoticon yang bisa teman-teman tebak? Oh, ternyata ada satu lagi nih, teman-teman. Kira-kira apa ya? Nah, ini adalah emoticon yang terakhir gitu ya. Yang harus teman-teman tebak. Di sini ada emoticon vampir, di sini mungkin ada emoticon yang menunjukkan darah gitu ya. Dan ketiga adalah bulan. Oke, di sini ada Kak Rizky, GGL, dan Kak Latifah, ganteng-ganteng serigala gitu ya. Kira-kira apa nih teman-teman selain ganteng-ganteng serigala? Oke, di sini ada Kak Cornelia, Twilight, lalu Kak Natasha, Twilight, Kak Fanny, Twilight juga, Kak Winda, Kak Pris, Kak Julie, dan Kak Wafa jawabannya berbeda. Underworld, Twilight, Twilight, oke, Dracula, Vampir.
Oke, ternyata untuk yang terakhir ini jawabannya sangat variatif gitu ya. Ada yang Twilight, ada yang Dracula, ada yang ganteng-ganteng serigala. Ternyata variatif ya. Apakah teman-teman sudah selesai nih untuk tebak-tebakannya atau masih mau komen jawaban lain? Oke, sepertinya tidak ada jawaban baru ya dari Karani dan bisa kita lihat kira-kira jawabannya apa ya? Oke, teman-teman di sini ada sudah muncul gambarnya dan jawaban yang betul adalah Twilight ya, teman-teman. Dan di sini juga tadi banyak nih yang menjawab Twilight dan juga selain Twilight. Jadi yang benar adalah Twilight ya, teman-teman, bukan ganteng-ganteng serigala. Oke, baik. Apakah sudah selesai untuk ice breakingnya, Kak Wedi? Nah, untuk ice breaking-nya sudah selesai, teman-teman. Ternyata semoga ice breaking atau games ini jadi semangat gitu ya untuk teman-teman semangat belajar. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda yang ketiga gitu ya. Tadi aku dan teman-teman sudah berkenalan, sudah juga kita ice breaking, tebak-tebakan, movie gitu ya. Sekarang aku juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan tim digital sekolah atau dengan digital sekolah gitu ya. Tapi aku tidak sendiri nih teman-teman, aku juga ditemani oleh rekan aku dari digital sekolah. Dan di sini sudah ada Kania, teman-teman. Jadi aku ditemani sama Kania dan Kania nanti akan memperkenalkan digital sekolah kepada teman-teman semua. Halo Kania, selamat malam Kak. Halo, selamat malam Mas Ari. Apa kabar? Alhamdulillah dari aku baik Kania. Kalau dari Kania sendiri apa kabar nih malam hari ini? Alhamdulillah baik juga malam hari ini ya, semangat. Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah siap Kania untuk memperkenalkan digital sekolah kepada teman-teman semua hari ini? Oke, sudah dong. Oke, boleh ya, langsung aja ya. Oke, baik Kania. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk waktunya ya. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Aku dengan Nia dari tim digital sekolah gitu ya. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mas Ari, malam hari ini aku mungkin akan share dan kenalan sedikit gitu ya terkait digital sekolah. Aku sambil share screen ya teman-teman semuanya ya gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu gitu ya digital sekolah itu apa, atau mungkin ada yang kemarin baru aja daftar di sekolah tok gitu, jadi belum tahu ya digital sekolah itu apa. Jadi kita bisa kenalan lebih dekat seperti pepatah mainstream yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Jadi yuk kita kenalan biar makin sayang. Oke, nah di sini teman-teman em, digital sekolah. Jadi kita adalah platform edutech ya teman-teman ya, yang mana menjadi salah satu institusi untuk menghasilkan digital talent nih yang siap kerja gitu ya, supaya teman-teman itu nanti punya kemampuan yang selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan industri sekarang kayak gitu. Jadi kami dari digital sekolah punya tujuan membantu para user menjadi digital talent yang ahli dalam bidangnya seperti itu. Seperti malam hari ini ya, mungkin lebih ke data entry gitu ya. Teman-teman pasti tertarik untuk belajar data entry. Jadi kita ingin teman-teman nanti juga ahli di bidangnya, yaitu di bidang data entry seperti itu. Nah, dari digital sekolah sendiri, teman-teman ini portofolio kami gitu ya. Kami sekarang udah punya lebih dari 60.000 register user, teman-teman. Ini banyak banget ya, seperti itu. Dan juga kami punya grup komunitas gitu ya, di mana membernya itu juga udah luar biasa banyak, ada di 5 ribuan. Kemudian total siswa dan juga alumninya digital sekolah sudah ada di lebih dari 4.600-an kayak gitu. Nah, kemudian salah satu program bootcampnya digital sekolah itu kita ada program virtual internship gitu, yang mana kita bisa menyalurkan para alumninya digital sekolah itu untuk internship di perusahaan partnernya digital sekolah. Nah, ini total membernya itu udah ada di lebih dari 400-an. Kemudian total alumni yang udah dapat kerja gitu ya, persentasenya di 82% teman-teman. Persentase yang sangat tinggi ya, bisa dikatakan seperti itu.
Kemudian di sini ada kelas yang sudah digital sekolah buat gitu ya, juga sudah ada di lebih dari 300-an. Kemudian di sini juga dari digital sekolah kita punya bootcamp ya, data science gitu ya, di mana fasilitasnya itu teman-teman nanti bisa ambil sertifikasi BNSP. Nah, di sini persentase dari alumni yang udah lulus BNSP certification juga di 93,75%. Wah, ini hampir 100% ya teman-teman ya, gitu. Nah, di sini di bagian kiri bawah ini perusahaan partner dari digital sekolah di mana kita bisa bantu rekomendasikan profil dari alumni ataupun siswa dari digital sekolah untuk bisa kerja di perusahaan partnernya digital sekolah kayak gitu. Kemudian di sebelah kanan ini di mana para alumni kita udah keterima kerja di beberapa top company seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk portofolio dari digital sekolah gitu ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau share nih terkait, cerita dari alumni di mana mereka yang udah dapat kerjaan gitu ya. Di sini ada misalnya nih aku bacain Kak Farhan ya. Di sini Kak Farhan sekarang kerja di data engineer Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta gitu. Aku bisa switch career ke data engineer sebelum graduation gitu. Nah, ini Kak Farhan yang tertarik di bidang data bisa switch career nih, ke data engineer bahkan, sebelum graduation gitu. Terus di sini misalnya ada Kak Emilia ya, sekarang kerja di sosmed spesialis Blibli. Berkat portofolio yang saya buat di digital sekolah, saya dipercaya untuk handle di sosial media. Jadi memang, setiap, kelasnya dari digital sekolah itu nanti outputnya teman-teman itu akan dapat portofolio, kayak gitu teman-teman. Jadi ada bekasnya gitu ya, ada buktinya teman-teman itu habis belajar bootcamp, mini bootcamp, ataupun short course itu, wah dapat portofolio, kayak gitu. Jadi, teman-teman malam hari ini yang hadir gitu ya, yang menyempatkan hadir di malam hari ini, di tengah hari ini libur, tapi teman-teman, seratusan plus 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 ini sudah hadir, itu, semoga teman-teman nanti juga punya, cerita karir yang luar biasa seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini aku mau sharing teman-teman terkait beberapa learning topik yang ada di digital sekolah. Jadi, kalau dari digital sekolah kita punya 3 golongan gitu ya teman-teman ya. Pertama ada bootcamp, di mana, di sini untuk bootcamp learning topiknya itu beberapa kelas yang di sini ini ya, oke gitu ya, ada data science, ada cloud engineer, business intelligence, kemudian ada data engineer gitu ya. Ini kelas-kelas yang paling banyak diminati dari, user-nya digital sekolah. Nah, kalau bootcamp ini durasi belajarnya tuh kurang lebih 3 bulanan, teman-teman. Jadi teman-teman itu akan belajar secara end to end dari nol gitu ya. Jadi memang materinya itu mulai dari basic sampai teman-teman nanti, ini ya bisa seperti itu. Nah, yang kedua, kita punya mini bootcamp. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau mini bootcamp itu durasi belajarnya kurang lebih 1 bulanan, teman-teman. Jadi kalau bootcamp kan 3 bulan ya. Nah, mini bootcamp tuh 1 bulanan. Kita punya beberapa kelas ya. Misalnya ada call management, QA engineer, kemudian punya kelas cloud, punya digital writing camp, terus kita juga punya UI UX design misalnya kayak gitu. Nah, tapi untuk, kelas-kelas up to date-nya, apa aja sih yang lagi dibuka, sekarang ada apa, teman-teman, ini ya nanti bisa sambil kepoin ke websitenya Digital Sekolah gitu, ataupun, follow nih ke Instagramnya Digital Sekolah kayak gitu. Karena biasanya nanti kita akan infoin kelas up to date-nya beserta ada promo-promo menarik lainnya yang bisa teman-teman manfaatin. Kemudian yang ketiga kita punya short course nih teman-teman gitu ya. Nah, short course ini kalau dari sisi durasi belajarnya tuh kurang lebih, maksimal 1 minggu gitu ya sesuai namanya. Kita punya di sini beberapa ya, ada data entry, technical writing, Canva and AI, voice over kayak gitu. Nah, seperti malam hari ini gitu ya topiknya terkait data gitu ya, kita ada data entry teman-teman. Nah, di sini untuk, data entry sendiri kebetulan sekarang udah masuk ke batch 10 teman-teman. Nah, kelasnya juga lagi dibuka yang akan dimulai di tanggal 12 Juli gitu. Jadi kelasnya itu akan berlangsung selama 4 sesi. Satu sesinya itu 2 jam gitu. 1 minggunya nanti, 2 kali ya, in total nanti ada 2 weeks seperti itu. Nah, kelasnya hari apa aja nih, Kak? Kelasnya hari Selasa, Kamis, Sabtu.
kalau di weekday di malam hari kayak gini. Jadi kalau teman-teman ada aktivitas pagi sampai sore nggak akan mengganggu aktivitasnya. Terus kalau Sabtu di jam 10 sampai jam 12 kayak gitu. Jadi habis itu nih bisa ini ya hangout ya teman-teman ya habis kelas gitu ya Sabtu gitu. Jadi kelasnya itu 4 sesi aja, tapi teman-teman nanti akan dapat fasilitas yang luar biasa. Nah, ini dia fasilitasnya. Pertama, teman-teman nanti akan dapat 2 project portofolio. Jadi selama kelas tuh teman-teman nanti akan diminta untuk ngerjain project gitu ya. Nah, project ini bisa jadi portofolio teman-teman, bisa dipakai di LinkedIn gitu ya, nanti biar memperkuat profilnya. Terus nggak perlu khawatir karena nanti akan ada one on one project dan juga portofolio review, seperti itu. Jadi sudah dipastikan nih nanti hasil portofolionya itu oke gitu ya. Nah, ada project coachingnya juga, jadi nggak usah khawatir ini portofolioku, projekku oke nggak ya gitu ya, karena ada project coaching dari mentor. Kemudian nanti selama kelas atau short course itu akan mengerjakan study case dengan real data set gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada showcase and hands on, jadi akan selalu ada praktik di setiap sesinya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan unlimited career consultation. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi nih, misalnya terkait CV-ku udah oke belum ya sebenarnya gitu ya, udah sesuai standar belum sih? Atau, teman-teman mau mendalami apa gitu ya, misalnya, interview atau misalnya membangun profile di LinkedIn-nya kayak gitu bisa banget nanti konsultasi. Nah, ini juga ya hubungannya sama professional branding kayak gitu. Nah, tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan e-sertifikat gitu ya. Ini juga, ini ya bisa nanti ya di-share ke LinkedIn, dijadikan, ke CV itu bisa banget untuk memperkuat profil teman-teman semuanya di bidang data entry. Seperti itu ya untuk fasilitas dan benefitnya. Nah, selanjutnya, teman-teman nanti kalau ini ya tertarik buat daftar, kita payment-nya ada macem-macem caranya gitu ya, nanti bisa disesuaikan sama teman-teman lebih mudah pakai apa gitu. Kemudian khusus buat teman-teman yang hadir di malam hari ini, kita lagi ada promo spesial yang buat teman-teman ya. Jadi kalau harga normalnya itu sebenarnya di 459. Nah, kalau teman-teman misalnya check out di websitenya Digital Sekolah itu harganya di 279. Tapi teman-teman kalau yang hadir di malam hari ini, itu cukup dengan 239.000 aja gitu. Jadi harganya itu lebih murah dari harga promo di website. Di website udah ada harga promo, nah yang malam hari ini tuh lebih murah dari harga promo, kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau konsultasi ataupun klaim promonya dulu, bisa klik link yang sudah di-share ya dari Kak Widi di kolom chat, bisa klik link itu atau di-save dulu. Kalau saran aku sih diklik ya, karena nanti akan langsung terhubung ke WhatsApp gitu ya, biar nggak lupa ke WhatsApp-nya tim digital sekolah kayak gitu. Karena, walaupun ini batas promonya masih lama, tapi promonya ini terbatas ya, limited set aja gitu. Mungkin seperti itu teman-teman kalau dari aku terkait kenalan dengan digital sekolah dan juga promo menarik buat teman-teman yang hadir di malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh ya, drop di kolom chat aja, nanti akan dibantu dari tim Digital Sekolah jawab. Gitu aja mungkin dari aku. Terima kasih banyak teman-teman buat waktunya. Selamat malam. Aku kembalikan lagi ke Mas Arya. Oke, baik. Terima kasih Kania yang sudah bantu memperkenalkan digital sekolah ke teman-teman semua. Selain itu, aku juga ingin menginformasikan kembali bahwa rekan aku sudah share nih link promonya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin konsultasi terkait kelas data entry dan mendapatkan promo kelasnya, dan kalau tertarik boleh langsung klik aja link yang sudah di-share oleh rekan aku melalui chat box Zoom ini ya teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan memasuki agenda yang paling penting gitu ya, teman-teman. Di mana kita akan langsung mulai aja masuk ke materi yang dipaparkan oleh tutor kita gitu ya, teman-teman. Yaitu Mbak April. FYI, teman-teman, Mbak April ini punya experience yang keren gitu ya di bidang virtual assistant dan data entry. Maka dari itu, aku ingin meminta teman-teman semua untuk kepo nih dan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya gitu ya agar mendapatkan materi ataupun insight yang maksimal dari sesi malam hari ini. Seperti yang tadi aku katakan di awal gitu ya, mungkin teman-teman kepo nih kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu ya kalau misalkan ingin
bekerja sebagai data entry dan bekerja sebagai remote worker gitu ya. Maka dari itu teman-teman bisa stay tune aja dan sambil mendengarkan penjelasan tutor kita gitu ya. Oke teman-teman, kita sapa terlebih dahulu tutor kita gitu ya, yaitu Mbak April. Halo Mbak April, selamat malam Mbak. Halo Mas Ari, selamat malam. Baru Oke, pertama kali ketemu sama Mas Ari nih. betul Mbak. Kita malam hari ini pertemuan pertama nih Mbak. Kalau dari Mbak April, apa kabar Mbak malam hari ini Mbak? Baik, Alhamdulillah. Mas Ari gimana nih kabarnya? Alhamdulillah dari aku sendiri baik Mbak. Bagaimana Mbak? Sudah siap untuk sharing materi malam hari ini? Oke, insya Allah siap sebentar. Oke, aman. Oh, oke baik karena Mbak April sudah hadir di room Zoom dan juga mungkin teman-teman tidak sabar nih Mbak untuk belajar sesi malam hari ini, maka aku persilakan Mbak April untuk memulai sesi kelasnya. Oke, terima kasih Mas Ari. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Nah, kalau kalau malam ini saya belum bisa panggil Tecis ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau di digital sekolah sendiri kita ada panggilan kesayangan untuk para student kita atau peserta baik mini short course maupun mini bootcamp. Benar kan? Namanya mini short course atau short course saja ya? Ya. Kalau data entry kita short course, kalau saya kebetulan di VA itu ada mini bootcamp itu kita panggilan kesayangannya untuk para student itu adalah teachers gitu. Nah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini malam ini ada 99 dikurangi berapa nih? Ada 96 orang bisa jadi teachers semua ya. Nanti bisa jadi bagian dari digital sekolah semua. Oke. Nah, malam ini saya baru akan bahas kulitnya aja kulitnya aja udah semenarik ini ya. Jadi malam ini kita akan sharing-sharing tentang rahasia data entry dan ini memang fokusnya adalah ke pekerja remote. Jadi kalau data entry bisa bisa remote, bisa onsite gitu ya. Tapi karena malam ini kita bahasnya adalah kerja remote dan dapatnya adalah gaji dolar gitu. Siapa yang tertarik? Adakah yang tertarik atau ada yang sudah apa ya, ada yang sudah punya visi atau keinginan, "Aku pengen dapat gaji dolar nih dari, kerja di mana aja," atau ikut tren saat ini kerja dari mana aja, work from anywhere, dapatnya gajian dolar. Ada yang di sini? Saya tadi mau mau sedikit ini dong, komen tadi kan udah ditanyain ya sama Mas Ari ya, dari mana aja nih? Ada yang dari area Ngapak, tadi kalau nggak salah ada Purwokerto ya, tetanggaan kita? Ada yang dari Purwokerto? Oh, Bekasi, oke. Oke, Kak Lanti, Aprila. Oh, nama kita hampir sama nih ya. Ada yang dari daerah ngapak-ngapak lagi? Oh, Tegal, oke. Hadir Kak Andini dari mana nih? Kak Andini dari mana nih? Ada lagi? Banyak? Oh, kebanyakan berarti dari ini ya, ada luar Jawa juga tadi ya. Oke, nah yap. Oke, tadi Mas Ari sudah kenalan, sekarang saya izin berkenalan dulu. Nama saya Aprilia Nurwidiantika. Untuk saat ini saya adalah full-time virtual assistant dengan highlight service saya atau service yang saya tawarkan ke klien sebagai social media manager dan lead generator. Nah, kalau lead generator ini sendiri mungkin masih asing untuk teman-teman. Jadi kalau lead generator ini memang berhubungannya dengan data atau apa ya? Kita adalah bertanggung jawab untuk mencari leads atau mencari apa ya? Mencari calon customer atau calon dari pelanggannya si klien kita atau si company tempat kita kerja gitu. Nah, untuk saat ini saya bekerja sebagai business development di salah satu Singapore company dan ini full time jadi 8 jam. Dari Mei 2024 sampai sekarang, ini kalau untuk yang regulernya. Kemudian selain di business development, saya juga sebagai social media manager, ini juga sama klien Singapura juga, dan ini dua klien yang berbeda. Ini dari April 2024 sampai sekarang juga Alhamdulillah masih. Kemudian saya sebagai data entry,
untuk klien di US Talent Manager itu malah dari Desember 2023 sampai sekarang gitu. Kemudian saya juga freelance virtual assistant mentor, salah satunya di Digital Sekolah gitu ya. Cuma malam ini kita tidak akan terlalu banyak membahas virtual assistant, kita akan banyak membahasnya lebih ke data entry-nya dan peluang untuk mendapatkan dolar dari data entry aja gitu ya. Nah, ini adalah sosial handle saya atau Instagram handle saya. Yap. Aprilia_Widiantika. Teman-teman yang mau follow boleh, yang mau tag di story boleh, tag saya dan tag Digital Sekolah boleh. Hanya mohon maaf kalau misalnya sosial media manager kok IG-nya anteng-anteng aja. Iya, karena saya memikirkan lebih fokusnya ke klien, akunnya klien, jadi akun saya sendiri agak sedikit terbengkalai. Ditambah saya memang full time gitu ya, 8 jam plus yang lain-lain lagi. Jadi memang IG saya tidak terlalu terurus untuk sosial media saya sendiri gitu ya. Oke, nah mungkin teman-teman di sini ada yang sudah paham atau pemahaman teman-teman tentang data entry apa? Boleh dong di kolom chat. Dari Purwokerto, oke Kak Andini. Dari Purwokerto, ada yang sudah paham tentang data entry atau sepemahaman teman-teman data entry itu apa? Transkrip data, data mining, oke. Ada lagi? Selain dari Kak Arif, input dan kelola data, oke. Harusnya ini tadi belum saya ini kan ya, nggak apa-apa lah. Oke, ada lagi mungkin selain Kak Dimas dan Kak Muhammad Arif? Ini sudah saya spill di apa nih namanya di slides. Oke, aman ya. Oke, nah, jadi kalau untuk data entry, sebetulnya kalau untuk data entry-nya sendiri itu lebih lebih sederhana dibanding data analis gitu ya, data analisis atau data analis gitu. Jadi kalau data entry itu memang lebih ke input dan proses maintenance datanya. Sekalipun ada pemrosesan data, tapi itu hanya sederhana, tidak kompleks seperti yang data analisis harus membuat apa nih namanya pengolahan data yang sangat-sangat kompleks itu tidak, tetapi nanti di short course akan tetap dibahas ke data analis tapi tidak terlalu mendalam juga gitu ya. Jadi fokus kita adalah di data entry. Jadi kalau untuk data entry sendiri tanggung jawabnya itu yang utama adalah memasukkan, kemudian memproses sama mengorganisir data ke dalam sistem. Jadi karena ini fokus kita malam ini itu adalah ke remote atau pekerjaan jarak jauh. Jadi untuk data entry di malam ini konteksnya itu adalah bukan mengetik ulang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat job posting menyalin teks gitu ya, misalnya dari PDF ke dokumen lah, ke Google Dokumen atau ke Microsoft Word atau mungkin sepemahaman teman-teman data entry berarti masukin data seperti menyalin apa, mengetik gitu ya, mengetik dokumen atau teks gitu ya, atau segala sesuatu yang dari hard file ke soft file gitu. Jadi karena ini kita jarak jauh tidak seperti itu, jadi lebih ke kalau untuk data entry ini adalah data collecting gitu. Proses pengumpulan data, jadi memasukkan datanya ini adalah kita mengambil datanya pun dari internet, kita tetap mencarinya datanya dari internet, kemudian kita prosesnya dalam arti adalah memproses bukan mengolah di seperti Excel, kemudian di spreadsheet gitu, bukan, tetapi memproses lebih ke, mencari validitas dan yang utama adalah mengorganisir data tersebut ke dalam sistem, gitu. Jadi fungsi utamanya data entry ini itu adalah untuk membuat datanya itu lebih terstruktur sama gampang diakses, gitu. Jadi, basically data entry ini pekerjaan yang bisa dibilang relatif mudah, tapi takes time. Gitu. Tapi ini tuh butuh waktu yang banyak dan klien atau company itu pasti membutuhkan seorang data entry karena jika mereka mengurus data entry ini, maka mereka tidak bisa fokus kepada strategi bisnis, gitu ya.
Ini, jujurly ini sangat-sangat menguras waktu, gitu ya teman-temannya, karena teman-teman butuh ketelitian, butuh ketelatenan untuk mencari data itu sendiri, gitu. Jadi pekerjaannya gampang, yang penting teman-teman paham data apa yang harus teman-teman cari, kemudian, explore keyword yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari data yang benar, maka teman-teman tinggal masukkan itu ke dalam sistem. Sistemnya bukan sistem yang kompleks ada, yang sederhana pun ada, menggunakan biasanya pakai spreadsheet karena kita mau jarak jauh ya konteksnya, atau bisa juga pakai Excel. Tapi biasanya kalau Excel kan dia tidak real time karena dia tidak cloud based, jadi kebanyakan memang kita pakainya spreadsheet untuk, remote working, gitu. Nah, layanan data entry itu biasanya apa aja sih yang provide sama seorang data entry freelance gitu ya. Nah, yang pertama, ada menginput data, itu datanya bisa apapun, bisa data keuangan, bisa data pelanggan gitu, atau juga teman-teman bisa mengelola data e-commerce. E-commerce kalau di Indonesia berarti ada Shopee, ada Tokped, mmm selain itu biasanya, Shopee, Tokped yang paling banyak, TikTok Shop gitu ya, TikTok Shop itu juga bisa untuk saat ini 3 platform itu, untuk e-commerce yang paling banyak itu 3 platform itu, untuk di Indonesia. Tapi kalau untuk di luar negeri itu teman-teman bisa mempelajari Amazon, teman-teman bisa pelajari Shopify, kemudian Etsy, sama Airbnb. Itu untuk e-commerce, gitu ya. Jadi, e-commerce support atau e-commerce data entry ini tuh lebih ke teman-teman bisa ya betul, mengoperasikan dan familiar dengan bagaimana cara listing produk, gitu ya. Kemudian, bagaimana teman-teman untuk mencari produk di situ gitu ya, mencari barang-barang di e-commerce tersebut gitu. Jadi data entry service-nya itu bisa banyak teman-teman. Bisa teman-teman, melistingkan barang atau upload produk di satu toko online, itu kalau kliennya punya toko online, itu teman-teman bisa, data entry itu adalah sebagai, pengupload produk gitu, pengupload etalase, kalau di Shopee etalase ya. Meng-upload etalase-etalase yang ada di toko online itu, atau bisa teman-teman itu research. Research misalnya si klien ini mau cari supplier katakanlah, mau cari supplier, tolong kamu cari di Amazon atau tolong kamu cari di Shopee, barang A, tolong dicari harganya, perbandingan harganya, kemudian mungkin dari sisi ongkirnya gitu ya, atau mungkin speknya atau keasliannya dia asli atau tidak. Nah, itu semua, bisa teman-teman, sebagai data entry itu dilakukan sebagai tanggung jawabnya teman-teman, gitu. Kemudian pengumpulan data online misalnya mau bikin kuesioner gitu ya, mau bikin kuesioner, teman-teman yang bertanggung jawab apakah ini kuesionernya begitu disebar, apakah diisi semua, ada feedback-nya dapat semua atau tidak, itu teman-teman juga bertanggung jawab untuk itu sebagai data entry. Kemudian transkripsi, nah kalau transkripsi ini adalah biasanya, merubah atau apa ya, bahasanya. Jadi, mentranskrip dari biasanya itu audio ke teks. Ini biasanya untuk, proyek-proyek AI, proyek-proyek untuk database-nya AI, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada suka caption, di YouTube atau di apa nih namanya, di CapCut aja deh kalau teman-teman main CapCut kemudian teman-teman mau, eee bikin caption dari speech, dari apa nih namanya, dari voice over gitu ya, lalu mau dimunculkan untuk, text overlay-nya atau caption-nya. Nah itu, eee, database-nya itu biasanya perusahaan-perusahaan AI itu akan mempekerjakan data entry atau jadi beda dengan voice over ya. Jadi beda dengan voice over, itu transkrip dari audio, misalnya saya lagi ngomong nih, nah nanti si transkriptor atau data entry yang transkriptor ini tuh mencerna, ini Mbak April lagi ngomong apa aja, dan itu diketik, gitu. Dan itu diketik, oh, ini lagi ngomong A, ini lagi ngomong B, gitu. Dengan intonasinya dalam bentuk tanda baca, gitu. Itu kalau untuk, macam-macam dari layanan data entry, gitu. Nah, nanti teman-teman boleh
asesmen diri dulu ya, asesmen diri dulu kira-kira teman-teman lebih sukanya ngerjain yang mana, kemudian kira-kira teman-teman lebih baiknya ngerjainnya yang mana. Itu yang poin paling utama untuk sebagai remote worker atau freelancer. Teman-teman itu sukanya itu ngerjain apa dulu, gitu. Oke, nah ini job description-nya data entry hampir sama sebetulnya dengan yang tadi ya, dengan untuk service data entry, ada input data produk tadi untuk di e-commerce, kemudian transkripsi audio atau video ke teks, kemudian riset ringan. Nah, riset ini tadi bisa ke data collecting, nanti dijadikan satu seperti tadi di e-commerce, teman-teman nyari produk-produk yang mungkin si klien mau jadikan sebagai supplier gitu ya. Nah, itu juga bisa atau riset tentang kalau saya pribadi, saya itu di tanggung jawabnya di business development di Singapore company ini itu adalah sebagai ini. Jadi saya lebih ke call spesialis atau call manager gitu ya. Jadi saya nyari-nyari konten kreator untuk bekerja sama dengan brand saya untuk bikin campaign atau bikin video gitu. Jadi saya setiap hari kerjaannya itu buka TikTok dan Instagram untuk nyariin kreator-kreator gitu. Dan itu saya harus riset kira-kira trennya saat ini apa gitu ya. Kemudian kira-kira kalau untuk produk ini yang cocok untuk kreatornya seperti apa, seperti itu gitu. Kemudian validasi data atau data cleaning. Nah, ini juga salah satu bagian dari data entry. Eh ini istilahnya biasanya kalau untuk di luar negeri itu adalah namanya eh, bisa data validation, bisa outreach specialist gitu ya. Outreach specialist itu tugas dan tanggung jawabnya itu adalah me- mengirim pesan, kepada data. Jadi biasanya kalau untuk outreach specialist ini datanya sudah di sudah disediakan ya teman-teman ya. Datanya sudah disediakan dulu tapi banyak sekali. Nah, itu tugas teman-teman dengan data tersebut itu adalah melakukan validasi. Nah, salah satunya dengan mengirim pesan. Kan biasanya kalau data tersebut tuh biasanya data kontak dari calon-calon customer gitu. Nah, teman-teman itu diwajibkan untuk mengirim pesan ke email tersebut atau misalnya ke DM IG gitu ya untuk ngecek ini tuh emailnya tuh benar atau enggak, valid atau enggak. Kan kalau emailnya salah itu kan pasti balik ya. Dia pasti nanti di ada email dari Google atau dari Yahoo-nya kalau email penerima itu enggak benar gitu ya. Kalau enggak valid tuh pasti kan ada seperti itu. Nah, tugasnya outreach spesialis itu adalah di situ. Jadi, tugasnya double memperkenalkan plus memvalidasi gitu. Nah, nanti menginput di sistem gitu ya, menginput di sistem apakah ini valid atau tidak untuk kontaknya. Kemudian kalau valid apakah ada respon atau tidak gitu. Jadi validasi data di sini itu bukan bukan mencari ini datanya benar atau enggak. Kemudian gimana cara validasi datanya? Nah, salah satu caranya adalah dengan mengirim pesan seperti itu, gitu. Dan itu untuk data entry ini sendiri, mohon maaf saya belum belum taruh di slide. Jadi kalau untuk data entry sendiri, teman-teman boleh catat ini ada beberapa keyword atau beberapa istilah data entry atau beberapa job description dari data entry yang mungkin kurang familiar kalau untuk di Indonesia gitu teman-teman. Nah, jadi kalau data entry sendiri kalau di luar negeri itu tadi sudah satu disebut sama Mas Muhammad Arif ya. Ada data mining gitu ya. Ada data mining. Kemudian kalau di luar negeri itu bisa dibagi-bagi teman-teman untuk data entry-nya ini. Ada yang ada klien yang mencari khusus datanya saja dan itu biasanya mainnya kuantitatif. Mereka butuhnya udah nggak puluhan dan ratusan data lagi tapi ribuan. Jadi mereka nyari satu freelancer untuk mencarikan data calon customer untuk mereka gitu ya. 1.000 misalnya 1.000 data dalam 1 minggu gitu. Itu namanya data mining. Nah, kalau itu memang membutuhkan skill khusus itu lebih ke coding kalau nggak salah ya. Saya juga tidak main yang kuantitatif, saya lebih mainnya yang kualitatif. Nah,
itu bisa pakai Python dan segala macamnya gitu ya. Atau data extraction gitu ya, data miner kayak gitu. Itu eh, seperti itu ada yang fokusnya ke jumlah datanya. Kemudian setelah pencarian data, masuknya ke validasi data itu tadi, bisa ke outreach specialist gitu ya, ke outreach specialist. Jadi tugasnya itu hanya untuk kirim kirim pesan, kirim pesan secara banyak gitu ya, secara mass gitu, bisa di email, bisa di WhatsApp untuk cek data tersebut tuh benar atau enggak gitu. Nah, dari nanti outreach specialist ada yang namanya appointment setter. Nah, appointment setter ini itu adalah kelanjutan dari outreach specialist ketika si pesan ini direspon oleh calon target gitu. Nah, itu eh, kita follow up, direspon, kita follow up. Nah, kalau dia tertarik dengan produknya klien kita gitu ya, kita bikin janji sama dia, kita bikin janji sama dia untuk ada satu hari atau satu waktu gitu ya. Satu waktu tim sales, jadi bukan kita tapi tim sales untuk menerangkan lebih jelas tentang produknya klien kita. Itu biasanya kalau di luar negeri dibagi menjadi seperti itu gitu. Jadi tugas kita, tugas data entry itu bisa juga sebagai eh, memperkenalkan produknya kita, memperkenalkan bukan produk, memperkenalkan company kita gitu. Jadi kalau dibagi-bagi, kalau kalau di luar negeri biasanya dibagi-bagi seperti itu. Tapi ada juga klien yang mencari keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada data entry, data collecting, data mining, kemudian outreach specialist sama appointment setter gitu. Itu kalau di luar biasanya seperti itu. Oke, nah data entry ini itu entry level friendly ya teman-teman ya. Jadi yang tadi saya bilang sebetulnya data entry ini pekerjaan yang relatif mudah gitu, tapi ini takes time gitu. Ini sekali lagi ini takes time sekali, ini butuh waktu yang nguras waktu kita sekali ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita meleng dikit aja, kita nggak fokus sedikit aja, waktu kita terbuang 15 menit aja itu berarti ada berapa data yang seharusnya masuk di sistem, tapi karena kita nggak fokus, 15 menit kita ngeblank, ya 15 menit itu kita nggak akan dapat satu data pun, gitu. Nah, kenapa ini entry level friendly? Karena ini nggak perlu background IT yang seperti tadi saya bilang, nggak perlu ngerti Python, nggak perlu ngerti coding gitu. Sekalipun seperti data mining kayak gitu, itu sebetulnya ada di Google Extension tapi memang tidak kompleks ya teman-teman ya dan nggak fleksibel gitu. Jadi ya fiturnya terbatas lah. Beda kalau yang memang mempelajari Python, mempelajari coding gimana dia nge-hack gitu ya, nge-hack satu satu platform untuk diambil data-data customernya misalnya. Nah, kalau itu memang memerlukan background IT dan background coding seperti itu. Tapi kalau untuk data entry, yang penting teman-teman itu eh, tadi paham data apa yang harus diambil, data apa yang harus, data apa yang benar, satu, data apa yang benar, data apa yang harus dimasukkan dan di mana cari datanya, gitu. Jadi itu skillnya gampang sekali dipelajari, tapi memang sekali lagi itu text time ya. Nanti semakin teman-teman sering ngerjain data entry, teman-teman akan tahu, oh salahnya ini berarti kalau nyari data ini pakai keywordnya A. Kalau mau cari data B, berarti keywordnya pakai C. Nah, misalnya seperti itu. Dan itu memang butuh waktu. Nggak bisa sekaligus saat ini juga keluar course langsung expert gitu. Enggak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu by, apa namanya, learning by doing juga. Ya, sekalipun expert pun mulainya juga dari entry level gitu, teman-teman. Kemudian fleksibel. Nah, fleksibel di sini bisa dalam arti fleksibelnya itu secara pekerjaannya ada yang one time project, ada yang long time seperti saya, ada yang ongoing. Apa sih Mbak bedanya gitu? One time project itu adalah sekali pekerjaan itu selesai gitu ya, one time project sekali pekerjaan itu selesai atau project base. Jadi misalnya saya cuma butuh data kayak tadi 1000 harus
di-deliver dalam 1 minggu gitu. Nah, biasanya kalau tipe-tipe pekerjaan yang seperti ini, itu dalam 1 minggu kalau teman-teman sudah selesai, ya sudah, tidak ada kelanjutannya lagi. Berarti teman-teman harus cari klien lain lagi. Kecuali kalau klien ini, apa nih namanya, retain atau repeat order ke teman-teman karena data yang teman-teman kasih itu, banyak yang bagusnya gitu ya, nggak banyak busuknya gitu. Jadi dia, percaya ke teman-teman lalu dia repeat order ke teman-teman. Kemudian full time, kalau saya ini full time yang di Singapore company ini, itu, kalau full time ini sama seperti kerja di kantor ya teman-teman ya, hanya bedanya nggak punya kantor, kantornya di rumah. Dan ini, tidak fleksibel secara waktu sama sekali, tidak work life balance karena full time, 8 jam, which is itu berarti ya kalau untungnya Singapura hanya 1 jam ya sama kita. Jadi jam kerjanya Singapura tuh kan jam 9 pagi sampai 6 sore. Jadi sama aja kayak jam 8 sampai jam 5-nya Indo. Jadi saya ya jam 8 sampai jam 5 itu saya harus full di depan laptop untuk kerja, dan pasti akan ada kerjaan, gitu. Kemudian kalau ongoing itu apa gitu. Nah, ongoing ini adalah sistem kerja saya dengan, US Talent Manager di mana saya sebagai data entry. Ongoing ini, artinya panggilan, gampangannya ngomongnya panggilan aja gitu ya. Jadi kalau dia butuh saya, dia baru call saya. Gitu. Jadi, dia continue sebetulnya pekerjaannya, tapi nggak mesti ada setiap hari. Bisa jadi seminggu sekali, bisa jadi sebulan, sekali kalau misalnya dia lagi ada pekerjaan lain, pokoknya intinya kalau dia butuh, dia baru calling aja, gitu. Itu adalah tipe-tipe, pekerjaan di freelance maupun di remote working secara keseluruhan, gitu ya teman-teman ya. Dan, apa nih namanya, kalau freelance dan part-time bedanya apa? Kalau freelance itu biasanya kita tidak terikat dengan suatu company, gitu ya. Jadi eee, bukan karyawan bukan karyawannya dia, gitu. Jadi kita tidak dapat benefit-benefit, sebagai karyawan, kayak cuti atau ada bonus-bonus mungkin, gitu ya. Tapi kalau part-time sebetulnya bisa masuk ke freelance juga, kecuali kalau full-time. Nah, kalau full-time seperti eee, saya sudah under-nya sana gitu ya, saya sudah under-nya, perusahaan saya karena saya full-time. Jadi, sedikit banyak walaupun nggak pernah ketemu, tapi, sudah ada beberapa benefit yang bisa, dikasih sama perusahaan ke saya, gitu ya. Nah ini, untuk kefleksibelan ini, teman-teman bisa ambil sisi baiknya, bisa ambil sisi buruknya, karena ini fleksibel jadi, teman-teman ketika misalnya memang dapat satu klien, part-time misalnya gitu ya, jadi, teman-teman bisa dapat lebih dari satu klien, bisa manage, lebih dari satu klien, bisa punya lebih dari satu bos, gitu. Nah, tinggal teman-teman bagaimana mengatur waktunya dan mengatur, apa nih namanya, mengatur kesiapan teman-teman secara mental dan fisik untuk mengerjakan itu semua, gitu ya. Karena itu, luar biasa capek, to be honest luar biasa capek untuk handle lebih dari satu klien, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini part yang paling ditunggu-tunggu, kenapa data entry bisa, berpeluang secara global dan gajinya dolar gitu ya. Nah, dengan era digitalisasi saat ini, jarak udah bukan halangan lagi ya teman-teman ya. Buktinya saya tidak tinggal di Jabodetabek gitu ya, itu kenapa tadi saya nanyain, siapa yang dari area Ngapak di sini, karena saya memang, berasal dari area Ngapak gitu ya, saya tetangganya Purwokerto gitu, saya, tinggal di kota kecil, tapi saya bisa bekerja dengan klien saya Singapura dan US gitu. Jadi, teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu berkecil hati atau, apa nih namanya, ngerasa kesempatan bekerja itu di sekitarnya teman-teman itu sangat sedikit, teman-teman, sudah benar ada di, Sekolah Talk ini untuk membuka wawasannya teman-teman bahwa kita nggak cuma harus mengandalkan untuk sekitar kita untuk kita mencari peluang pekerjaan.
gitu ya. Manfaatkan digitalisasi dengan positif gitu ya untuk teman-teman buka aksesnya teman-teman di pasar global gitu. Lalu kalau misalnya mau di pasar global mau dapat gaji dolar, pakainya bahasa Inggris dong Mbak gitu. Banyak pasti. Ada yang mau nanya seperti ini? Ada nggak yang mau nanya seperti ini? Karena saya banyak 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 sekali yang nanya seperti ini dari awal saya show off sebagai seorang VA, di mana saya apa nih namanya show off juga kalau klien saya luar negeri dan apa nih namanya dapat gajiannya gaji dolar pasti akan ada pertanyaan, berarti harus bisa bahasa Inggris dong gitu ya. Jawabannya iya, pasti iya. Karena bagaimana teman-teman akan berkomunikasi kalau teman-teman tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi eh, nggak perlu takut, nggak perlu takut. Eh, bahasa Inggris saya eh, bisa dibilang biasa, biasa banget, biasa sekali. Saya hanya apa nih namanya bisa saya bisa mencerna atau saya bisa mencerna dengan baik awal-awal ya. Awal-awal itu saya tuh hanya punya kemampuan untuk memahami ini, orang kalau ngomong dalam bahasa Inggris tuh saya paham dia tuh ngomong apa alurnya, gitu. Tapi saya tidak punya keberanian untuk ngomongnya gimana. Apalagi kalau misalnya sampai ngomongnya seperti ini. Apa, direct speech seperti ini saya sama sekali nggak berani di awal gitu ya, bahkan sampai sekarang pun iya, karena saya ngerasa pronunciation saya jelek masih ya, gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, dengan era sekarang AI yang sangat-sangat berkembang pesat, manfaatkan AI itu untuk teman-teman berkomunikasi dengan, apa nih namanya, kliennya teman-teman atau, klien dari luar Indonesia, gitu. Jadi saya setiap hari itu pasti saya buka ChatGPT untuk apa, untuk cek grammar-nya saya. Untuk cek grammar, untuk cek, kira-kira saya kalau ngomong kayak gini nih bakalan diketawain nggak nih sama orang sana, gitu. Dan teman-teman nggak perlu takut sebenarnya ketika teman-teman mau cari, apa, klien luar negeri dan teman-teman ketemu dengan calon klien atau potensial klien, sebetulnya itu mereka itu lebih menghargai bahasa Inggris kita dibanding sama sesama orang Indonesia. To be honest seperti itu ya. Kenapa? Karena mereka tahu kita itu dari Indonesia dan, bahasa Inggris tuh bukan native-nya kita. Jadi ketika ada grammar-nya kita error, kemudian, tata bahasa kita mungkin, agak-agak, acak-acakan gitu ya, itu mereka tuh paham. Selama mereka mereka memahami ketidaksempurnaan bahasa Inggris kita. Selama apa yang kita sampaikan itu mereka ngerti, gitu. Dan nggak perlu takut juga karena, nggak setiap harinya itu teman-teman harus, direct speech seperti ini, nggak harus video conference setiap hari seperti ini. Saya selama kerja, dengan klien saya berarti tiga klien saya luar negeri itu, paling saya meeting cuma 3 bulan sekali deh, 3 bulan sekali, heeh. Saya meeting tuh cuma 3 bulan sekali, setiap hari saya cuma WhatsApp-an, email, ya, saya cuma WhatsApp-an sama email aja. Jadi masih ada waktu untuk saya cek di ChatGPT kalau saya nggak ngeh ini ngomonginnya apa ya gitu, atau saya harus jawabnya apa ya gitu ya, atau bahasa Inggrisnya apa, saya masih punya waktu untuk saya tanya ChatGPT gitu ya teman-teman ya. Jadi bahasa Inggris, mudah-mudahan tidak jadi kendala lagi sama teman-teman gitu ya. Yang penting teman-teman berani mencoba, tapi juga enggak yang, "Saya benar-benar nggak bisa bahasa Inggris banget nih Mbak," gitu. Ya teman-teman harus upgrade gitu. Dan dari awal saya pun saya masuk di dunia VA, kemudian dapat klien, sedikit-sedikit, hal yang saya upgrade itu lebih ke bahasa Inggrisnya. Jadi setelah saya ambil VA course, saya memang ambil English course dulu dibanding ambil, skill-skill yang lain, gitu. Jadi, teman-teman, eee kekurangan saya ini, saya nggak pernah menutupi, saya mau sama siapapun saya selalu ngobrol seperti ini, biar teman-teman juga punya semangat yang sama seperti saya, walaupun teman-teman nggak bisa bahasa Inggris teman-teman bukan nggak fluent, tidak lancar, maaf, tidak lancar, jangan takut untuk teman-teman, mencari klien luar negeri,
gitu ya. Kenapa? Karena, eee, apa, tenaga kerja Indonesia untuk saat ini itu sudah mulai dilirik sama klien luar negeri ya, teman-teman ya. Jadi saya memang di Upwork itu, saya memang mention saya adalah seorang, Indonesian Virtual Assistant dan beberapa, bulan ke belakang ini saya banyak dapat invitation untuk, eee, untuk interview klien-kliennya ini kebanyakan itu mereka itu mau ekspansi bisnis ke Indonesia. Gitu, itu satu. Jadi, banyak banyak klien yang mau ekspansi bisnis ke Indonesia, ya banyaknya bukan yang, ratusan ya gitu ya, cuma dalam 1 bulan saya bisa dapat invitation di Upwork itu kurang lebihnya 2 sampai 3 invitation per bulannya dan itu kalau saya ambil itu tanpa connect. Karena, kalau, for your information aja teman-teman kalau di Upwork tuh kan ada connect kalau mau kita ini ya, kalau mau kita apply, nanti kita, ada praktek Upwork. Nah, kalau kita di-invite itu kita nggak perlu connect gitu ya. Kenapa sih, orang luar itu mulai tertarik dengan, tenaga kerja Asia terutama Indonesia gitu untuk saat ini gitu ya. Karena tenaga Asia itu murah gitu ya teman-teman ya, karena tenaga Asia itu murah gitu. Jadi teman-teman, apa nih namanya, eee, yang harus dipahami oleh teman-teman kenapa kok orang Indonesia laku ya sama orang luar gitu. Kemampuan kita bekerja itu nggak kalah dengan kemampuan bekerjanya orang-orang, US atau UK, gitu ya. Tapi, gaji kita itu lebih kecil dari mereka, gitu. Jadi kalau perbandingannya mereka misalnya mau, contohnya saya aja gitu ya, saya klien Singapura gitu. Saya klien Singapura, saya cek itu untuk upah minimumnya per bulan, di Singapura itu, masih lebih tinggi dari gaji saya per bulan, gitu, teman-teman. Padahal itu, upah minimum Singapura itu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang, mohon maaf, bukan kantoran, tapi lebih ke kayak cleaning service, office boy dan segala macam, gitu. Dan gaji saya ini per bulannya itu masih di bawahnya upah minimum di Singapura. Tapi karena mata uang kita nilai tukarnya rendah ya, jadi begitu di-convert ke Indonesia ya, akhirnya ya kita sudah lebih dari cukup untuk hidup di Indonesia, gitu ya teman-teman ya. Jadi, kenapa, kita fokusnya ke gaji dolar ya karena itu, eee, klien luar dan, kita sebagai orang Indonesia itu sama-sama, ada, mutual benefit-nya gitu. Sana menganggap kita tenaga murah, kita dapat gaji dolar ketika di-convert ke Indonesia itu, apa nih namanya, angkanya angkanya fantastis gitu ya teman-teman ya, karena sekali lagi nilai mata uang kita rendah, apalagi sekarang ini ya, sekarang ini, dolar lagi tinggi, ya yang bahagia ya remote worker seperti, kita-kita semua ini, gitu ya teman-teman ya. Dan, untuk remote worker asal Indonesia, itu punya reputasi yang baik ya, karena mungkin kita juga ada, ya sopan santun, tata krama gitu. Jadi kalau untuk tenaga Asia, kita memang, apa, untuk saingan terberatnya kita nanti teman-teman akan banyak ketemu kalau data entry itu banyaknya adalah orang Pakistan, orang India. Kalau virtual assistant nanti ketemunya sama orang Filipina. Gitu. Nah, itu biasanya mereka, harganya hancur-hancuran, tapi kualitasnya oke, gitu. Tapi memang mereka, untuk attitude-nya agak, kita masih lebih baik dibanding mereka, gitu, teman-teman. Oke, nah ini adalah essential skills untuk, data entry secara khusus dan, remote worker untuk di global. Yang pertama technical skills-nya dulu, jadi nanti teman-teman wajib menguasai spreadsheet dan ini bisa pelajari nanti ya di short course ya, di short course, untuk technical skills ini teman-teman nggak perlu, ragu nanti akan diajarin semua di short course, mulai dari penguasaan spreadsheet maupun Excel, kemudian bagaimana,
konsistensi format atau data validation di Excel gitu ya. Kemudian kalau transkripsi tidak, kalau transkripsi tidak ada di short course karena nanti short course-nya lebih membahas tentang pengolahan data numerik pakainya Excel. Nanti tolong koreksi ya Mas Ari. Setahu saya untuk data entry karena kemarin saya juga masuk di tutornya itu lebih ke Excel-nya. Kemudian kalau riset data online ini tadi sebetulnya kalau riset data online tidak perlu skill khusus, yang penting teman-teman dengan semakin banyak belajar atau praktek nanti teman-teman akan tahu di mana cari data, kemudian bagaimana data yang benar gitu. Tapi kalau untuk template datanya atau template sistemnya itu gampang sekali gitu ya. Nah, kemudian yang utama ini adalah soft skills. Nah, soft skills. Nah, kalau soft skill ini harus teman-teman eee, upgrade terus setiap hari gitu ya, seperti attention to details, kemudian time management, terutama nanti teman-teman ketika belajar, teman-teman handle lebih dari satu klien, kemudian basic English yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian proaktif dan bisa kerja mandiri. Jadi kalau untuk remote worker, klien itu menganggapnya kita adalah partner. Bukan, pekerjanya mereka yang kayak hierarki sekali, bos sama bawahan, itu enggak. Mereka itu lebih ke, ya sejajar dengan kita, gitu. Jadi klien itu akan menganggap kita itu tahu semuanya, gitu. Udah ngelebihin kayak dukun pokoknya kalau klien ke VA-nya atau ke freelancer-nya. Itu, jadi, besok-besok teman-teman jangan kaget kok tiba-tiba si klien, "Kamu tahu tentang A nggak? Kamu tahu tentang C nggak? Kamu tahu tentang Z nggak?" Gitu. Itu akan banyak sekali si klien itu akan nanya sama kita. Dan ketika seperti itu kita harus gimana? Berteman baiklah dengan Google dan ChatGPT. Itu tips dari saya, gitu ya. Jadi, usahakan teman-teman jangan jangan bilang, "Nggak tahu, saya juga nggak tahu," gitu. Tapi usahakan teman-teman jawabnya adalah, "Saya coba searching dulu di Google, nanti saya akan kasih tahu bagaimana," gitu ya. Jadi cara ngelesnya agak-agak pinter dikit gitu, kalau kita nggak ngerti jangan langsung bilang nggak tahu, tapi bilang aja, "Saya akan searching dulu," gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini essential tools-nya yang wajib teman-teman, pahami, untuk Google Sheet, Google Dokumen, sama Google Drive ini bagian dari Google Workspace, tapi kalau untuk data entry biasanya nanti lebih banyak aksesnya adalah Google Sheet sama Microsoft Excel. Cuma kalau Microsoft Excel karena dia tidak, cloud based, jadi dia tidak update, agak sedikit repot ketika kita kerja jarak jauh pakai Excel, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk Trello sama Notion ini adalah project management tools. Ini kalau teman-teman, handle lebih dari satu klien, bisa teman-teman pakai Trello atau Notion untuk, tracking dari setiap projeknya teman-teman, gitu ya. Nah, kalau untuk Toggle sama Clockify ini adalah, time tracker tools. Jadi kalau secara jarak jauh, nanti gimana caranya kita report kalau kita kerja atau enggak sama klien, gitu. Jadi, awalnya dulu kalau untuk remote working ini, kita yang pertama sepakat dulu berapa lama, kita kerja per hari gitu ya, 1 jam kah, 2 jam, atau 8 jam. Lalu setelah itu kita confirm sama klien, kita bisa kerjanya di jam berapa sampai jam berapa, gitu ya. Kita bisa kerjanya di jam berapa sampai jam berapa. Nah, nanti ketika di jam yang sudah disepakati, kita pakai time tracker ini. Ini adalah time tracker yang umum yang digunakan oleh, remote worker, tapi kalau nanti teman-teman sudah masuk di Upwork, Upwork itu punya time tracker sendiri. Upwork punya time tracker sendiri dan, itu wajib diinstal ketika teman-teman dapat project di hourly rate, gitu ya. Nah, ini, strategi untuk dapat klien global, teman-teman usahakan fokus di satu platform freelance dulu ya. Jadi teman-teman bisa pakai Upwork dulu atau Fiverr, kalau platform global itu ada Upwork, Fiverr, Freelancer, People per Hour, apalagi ya? Kebanyakan yang tiga tiga itu aja, 1000 Lancer tuh Indonesia. Itu, kebanyakan
Upwork, Fiverr, Freelancer, sama People per Hour gitu. Tapi memang untuk saat ini yang paling banyak itu paling besar itu adalah Upwork untuk platform freelance gitu. Lalu, jika sudah punya satu akun di platform freelance, teman-teman harus buat profilnya itu yang profesional, informatif dalam arti teman-teman, showcase skill-nya teman-teman dan service yang teman-teman tawarkan apa aja gitu. Lalu usahakan, terlihat terpercaya ya sama si klien ya, mulai dari seperti profil picture-nya gitu ya, kemudian, bikin overview-nya itu jangan terlalu AI, walaupun teman-teman mungkin minta bantuan ChatGPT, tapi tolong diedit-edit sedikit lagi, jangan cuma copy kemudian paste di situ gitu ya. Kemudian, aktif, nah ini yang paling paling penting sebetulnya. Yang pertama aktif, kemudian konsisten, telaten sama tidak mudah menyerah. Biasanya yang 4 ini nih, interpersonal skill ini nih yang agak-agak teman-teman, 1 minggu nyobain, apply kok nggak ada yang bales gitu ya. Biasanya terus, "Ah susah nih, udah ah nggak mau." Nah itu tuh penyakitnya freelancer atau remote worker atau semuanya sih sebenarnya, gitu ya. Jadi teman-teman wajib, konsisten sama telaten, timeline orang beda-beda, ada yang 1 hari apply langsung besoknya dapat klien ada yang 3 bulan, baru dapat klien pun ada, gitu ya teman-teman ya. Kemudian, kuasai teknik komunikasi yang profesional sama formal, jadi, bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, bagaimana negosiasi dengan klien gitu ya, bagaimana kita ngasih tahu atau tadi seperti tadi tuh saya udah sedikit ini kan untuk yang cara ngelesnya. Klien nanya A, kita nggak ngerti, apakah kita harus jawab dengan, lugas, "Nggak tahu saya," gitu. Jangan ya kalau bisa ya, jangan. Lebih baik kita ngeles dikit, "Saya cari dulu ya," gitu. Tapi beneran nyari ya teman-teman ya, bukan cuma ngeles, saya nyari dulu terus diem gitu, enggak, beneran dicari dan beneran dikasih tahu, sesuai sama yang saya tahu atau saya cari di internet, A itu adalah ini, gitu ya. Jadi bukan cuma ngeles doang terus hilang gitu, jangan ya teman-teman. Gitu. Kemudian, kalau nanti sudah dapat pekerjaan, kerjakanlah dengan sebaik mungkin dan, deliver kerjaannya tepat waktu. Ini tepat waktu ini paling paling penting untuk klien global atau klien luar Indonesia. Mereka sangat-sangat strict dengan komitmen ketika kita bilang kita bisa ngerjain atau deliver kerjaan di, 1 minggu misalnya ya, kita bisa deliver kerjaan minggu depan, harus minggu depan. Harus minggu depan. Ketika kita mau minta ada, apa, extend untuk deadline, jangan bilang di 1 hari sebelum, deadline, gitu ya. Itu nanti kelihatan banget kalau kita memang, tidak profesional, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh extend waktu, tapi benar-benar yang urgent sekali, memang misalnya kayak sakit lah, sampai masuk rumah sakit, itu nggak apa-apa teman-teman confirm aja, gitu ya. Tapi usahakan, minta extend waktunya bukan karena teman-teman tidak bisa mengerjakan atau pekerjaannya susah. Gitu. Jadi, usahakan ketika teman-teman apply di suatu pekerjaan, bayangkan teman-teman akan dapat kerjaan itu. Jadi teman-teman akan bisa menilai diri sendirinya teman-teman itu, eee, mampu nggak ngerjainnya, mampu secara pikiran dan secara waktu, gitu. Jadi nggak ada alasan yang namanya, "Saya minta extend waktu dong, ini ternyata susah." No, itu paling big no untuk klien global. Dan ketika teman-teman sudah sekali seperti itu, teman-teman tidak akan dipercaya lagi untuk project-project selanjutnya, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita praktek dulu. Prakteknya ini, di Upwork ya, teman-teman ya. Saya share screen dulu. Apakah di sini ada yang sudah pernah pakai Upwork, sudah punya account mungkin, sudah pernah apply? Ada yang punya Upwork nggak? Belum, tapi punya akun Fiverr. Nah, mohon maaf sekali saya nggak main Fiverr. Belum pernah sama sekali, oke. Baru bikin tapi belum ngerti dapat connect. Connect itu, berbayar sayangku, siapa nih?
Connect itu berbayar ya. Jadi per bulan sekitar bulan Agustus September tahun lalu kalau nggak salah ya. Eh, kuartal 3 tahun lalu itu Apok itu sudah tidak memberikan free connect untuk new register account gitu. Jadi kalau sebelumnya itu Apok itu ngasih free connect untuk new register account. Kurang lebihnya itu 40 connect. 40 connect free. Kemudian nanti ketika teman-teman profilnya sudah 100% dan apa nih namanya dan eee, aktif apply, walaupun cuma satu kali apply, itu nanti teman-teman dapat yang namanya Rising Talent Badge, itu dapat lagi 40 connect. Jadi di awal-awal saya, join di Upwork dan dapat, klien gitu ya, itu saya tuh nggak beli connect. Saya itu beli connect itu cuma satu kali di bulan apa ya waktu itu ya, itu pun dari earning-nya saya, dan itu sampai sekarang belum kepakai sih. Gitu. Sampai sekarang belum kepakai. Nah, kalau sekarang itu teman-teman itu wajib beli connect dulu dan itu untuk awal itu, Apok itu me me mengharuskan teman-teman beli 100 connect itu itu harganya adalah $15, kurang lebihnya berarti 15 kali 16 itu berapa? 250 ya kurang lebih ya, 250 sampai 270.000. Nah, nanti ketika teman-teman beli 100 connect, nanti teman-teman dapatnya itu 150. 50-nya itu as of bonus. Jadi kalau sekarang itu di-switch sama si Upwork. Kalau dulu dikasih gratis dulu, dengan harapan ketika habis dia akan beli connect. Mungkin karena nggak pada beli connect, terus akhirnya Upwork-nya dibiarin aja, akhirnya di-switch lah sama si Upwork ini. Sekarang harus beli connect dulu, baru nanti dapat gratisan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya mau terjun di Upwork, beli 100 connect 270 ribuan ya kalau nggak salah ya, 270 ribuan, nanti dapatnya adalah 150 connect. Bisa untuk apply 150 job dong Mbak? No, nggak. Jadi di Upwork ini, nah kita cek ya, screen aku udah berubah kan ya? Fungsinya connect apa? Fungsinya connect. Connect itu adalah koin virtual untuk apply di Upwork gitu. Jadi Upwork itu mempersyaratkan connect untuk kita apply job-job ini. Apply job ini. Share screen aku udah berubah kan? Oke, udah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, contohnya ini. Mudah-mudahan aman nih sinyal aku. Wait, maaf. Sinyal di rumah lagi agak kurang bagus untuk buka Upwork. Bentar, bentar. Oke. Nah, ini simulasi untuk cari job data entry di Upwork itu sendiri. Nah, contohnya adalah coba kita cek yang ini ya. Mudah-mudahan bisa nih. Nah, oke. Kita cek. Nah, tadi teman-teman yang nanya Connect itu fungsinya untuk apa? Nah, di sini kita bisa cek ya. Nah, untuk kita bisa apply, send a proposal itu adalah apply. Apply di Upwork itu istilahnya adalah send proposal. Untuk send proposal kita butuh 9 connect. Nah, ketika teman-teman di available connect ini 0, tombol apply now ini atau pilihan apply now ini itu tidak aktif. Dan tulisannya atau munculnya itu adalah by connect. Kalau kalau nggak salah by connect ya, by connect atau tidak aktif. Saya nggak begitu paham untuk kalau misalnya yang tidak tidak punya connect gitu ya. Karena di sini saya ada connect, jadi di sini apply now saya aktif gitu. Nah, kalau available connect-nya 0, nah teman-teman nggak bisa apply.
teman-teman tidak ada fitur apply now-nya gitu. Jadi teman-teman wajib beli connect dulu, di sini harus ada connect dulu, baru teman-teman bisa apply now. Dan untuk satu job itu butuh berapa connect, bervariasi teman-teman ya, mulai dari 7 connect sampai paling banyak itu 23 connect untuk satu job. Untuk satu job aja. Jadi kalau untuk 150 connect seperti yang tadi sudah saya sampaikan simulasinya untuk saat ini di Upwork, itu kurang lebihnya, bisa di-apply untuk, mmm 7 sampai 9 karena rata-rata di Upwork itu kurang lebihnya ya 12 sampai 15 connect untuk satunya, gitu. Kalau range-nya 7 sampai 23, tapi mostly ada di 12 sampai 15, gitu. Jadi kalau teman-teman punya 150 connect kurang lebihnya ya 7 sampai 10-an, tergantung, pekerjaan yang teman-teman apply butuhnya berapa connect, gitu. Nah, connect ini siapa yang nentuin, kliennya kah? Bukan, tapi Upwork. Karena Connect ini adalah earning-nya si Upwork atau, Upwork tuh dapat duitnya dari ini, salah satunya, gitu, dari penjualan Connect, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, "Connect-nya dapat dari mana?" Untuk saat ini mohon maaf, harus beli, memang agak sedikit pricey kalau di Upwork ini, karena kita harus, keluar uang dulu sebelum kita dapat kerjaan. Tapi please take notes, keluar uang ini adalah untuk Upwork-nya. Bukan untuk klien, gitu ya. Jadi, ini bukan scam, ini seperti bagian dari servisnya Upwork. Kalau mungkin teman-teman, apa ya, disamakannya apa ya, kalau di Indo itu mungkin kalau teman-teman paham Shopee gitu ya, teman-teman paham Shopee, setiap penjual yang ada di Shopee kan pasti kena admin tuh ya. Nah, sama ini adalah bagian dari adminnya si Upwork. Selain dari nanti ketika kita, dapat klien dan nanti kita dapat gaji di Upwork atau melalui Upwork, itu nanti fee kita juga akan dipotong lagi sebetulnya. Untuk saat ini 15% gitu, tapi dan di awal sudah mensyaratkan kita harus beli connect dulu, gitu ya teman-teman ya. Nah ini, untuk data entry, nah tadi seperti yang saya bilang, untuk di Upwork sendiri nanti teman-teman ketika mau cari job-job tentang data entry, teman-teman boleh pakai keyword-keyword yang berhubungan dengan data entry seperti yang tadi, mungkin mau yang seperti tadi saya sampaikan, ada data entry terbagi 3, ada data entry, kemudian ada outreach specialist, kemudian ada appointment setter. Nah, teman-teman bisa variasikan 3 itu, gitu ya. Bisa variasikan 3 keyword itu atau teman-teman mau, pakai ini apa nih namanya, skill-nya teman-teman gitu ya, pakai pakai keyword skill-nya teman-teman. Misalnya teman-teman, di data entry atau, teman-teman, udah jago nih Excel-nya gitu ya, nanti setelah keluar dari short course, teman-teman di sini search Excel aja, search Excel pun nanti dia akan keluar. Nah, itu. Ada Excel expert needed for a quick job gitu. Biasanya kalau kayak gini nih, dia for a quick job biasanya gajinya kecil ya, dia rate-nya kecil, tapi dia paling cuma kerjanya nih 1-2 jam, dia rate-nya $20 gitu. Gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi, kalau di Upwork ini karena saat ini adalah platform freelance terbesar di dunia, segala macam kerjaan tuh ada di sini, gitu ya. Teman-teman mau nyari kerjaan yang cuma 1-2 jam beres ada, mau nyari yang full time, long term, sorry, full time dan long term itu ada juga di sini, gitu ya. Jadi, ada yang, earning-nya sampai puluhan ribu, di sini ratusan ribu bahkan itu ada. Jadi dia fokusnya di Upwork aja. Kalau saya, kebetulan sama klien saya itu sorry bukan harus, saya sama klien saya memutuskan untuk keluar dari Upwork karena, kita pertama ketemu di Upwork, untuk part-time 2 jam waktu itu, 2 jam, sebagai data entry juga gitu ya, data entry plus, outreach specialist saya waktu itu ya. Dari 2 jam, berjalan 3 bulan kita melalui Upwork, lalu, dia minta saya untuk tambah jam ke 3 jam. Nah, karena nambah jam akhirnya dia nego rate saya gitu ya, nego rate saya. Nah,
biar sama-sama menguntungkan gitu, biar kalau di Upwork dia minta negoret, saya masih kepotong dengan fee lagi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari Upwork gitu. Jadi kita udah posisi saling percaya, kita akhirnya keluar dari Upwork untuk kita, apa, direct aja ya, kerjasamanya kita direct aja gitu. Jadi nanti setiap akhir bulan atau awal bulan seperti ini saya kirim invoice dan nanti, dia tinggal transfer aja ke saya, gitu. Jadi, kalau earning saya di Upwork masih sedikit gitu, karena ya saya tidak di Upwork, jadinya earning-nya tidak ter-record di Upwork, gitu ya. Nah, ini balik lagi ke keyword, keyword-nya teman-teman boleh variatif, jangan cuma data entry aja. Tapi saya mau jelaskan dulu untuk data entry, sorry, tadi data entry. Nah, ketika teman-teman, ketik data entry pun di kolom pencarian sini, gitu ya, di kolom pencarian ini, itu nanti akan muncul beberapa keyword yang direkomendasikan oleh si Upwork itu sendiri. Ada data entry aja, ada data entry spesialis, ada Excel data entry, nanti ketika teman-teman keluar dari short course, teman-teman bisa, pilih ini. Kemudian ada lead generation data entry, karena tadi sudah saya sampaikan juga data entry ini, termasuk salah satu termasuk bagian dari lead generation. Karena kita, bisa aja diminta sama si klien untuk mencari calon customer, calon target customer. Nah loh, udah calon target customer pula gitu. Jadi, ini adalah cold market, sembarang orang yang kira-kira kita, berpikir dia akan tertarik dengan, sorry, bukan tertarik, butuh dengan, produk dari company kita, gitu. Itu untuk lead generation data entry. Kemudian virtual assistant data entry, kalau teman-teman juga berminat dengan virtual assistant, tapi sebetulnya semua keyword ini sebetulnya apa, poinnya itu adalah di data entry-nya, gitu ya teman-teman ya. Tinggal nanti teman-teman mau skill-nya atau spesifiknya di mana, gitu. Nah, untuk data entry sendiri saya mau, memperlihatkan ke teman-teman ini, peluangnya masih besar di Upwork gitu ya. Bisa dilihatnya dari mana? Dilihatnya adalah dari sini. Untuk, job posting data entry itu postingannya itu hanya hitungan menit, ada postingan baru. Ini diposting 22 menit yang lalu, diposting 19 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, berarti selisihnya berapa sih jedanya? Ini 1 jam yang lalu, yang di atas 19 menit yang lalu, berarti, setengah jam ya? 40 menit ya? Nah, ini ada yang posted 1 minute ago, dia baru baru banget diposting. Dia 1 jam, dia 13 menit lalu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk data entry, dia job postingannya itu dia update terus. Dia hitungannya per menit ada job postingan baru. Berarti, eee, apa nih namanya, data entry ini nih memang masih berpeluang besar, gitu. Apakah harus di-upload, Mbak? Tidak, gitu. Saya kebetulan karena saya memang, ya ada di Upwork gitu ya. Saya untuk platform freelance-nya tadi fokusnya adalah di Upwork, jadi memang saya, di Upwork, pure di Upwork, di LinkedIn saya, tidak main, di Fiverr juga saya tidak main, jadi full saya, di Upwork ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami, ketika teman-teman nanti cari pekerjaan di Upwork, semua jenis pekerjaan tidak cuma data entry, tolong perhatikan ini ya, eee, saya kalau ngeklik soalnya ini, nih di payment ya teman-teman ya, di payment. Nah, payment pastikan teman-teman memilih itu adalah payment-nya verified, jangan unverified seperti ini, jangan unverified seperti ini. Apalagi kalau di sini embel-embelnya sudah gajinya besar, gitu ya. Ini kalau yang ini nih, yang atas ini nih, saya pastikan scam. Kok bisa tahu? Gitu. Karena kalau untuk data entry, to be honest, data entry itu, salah satu pekerjaan administratif dan untuk rate-nya itu biasanya memang rate, kecil ya teman-teman ya, rate kecil, kisarannya di angka 3 sampai 10 aja range-nya, per hour, per jamnya. Nah, di sini dia per jamnya $20 sampai $50.
gitu. Apalagi di sini ada embel-embel isi virtual data entry task. Wah, udah. Ini scam. Apalagi di sini sudah unverified. Ini sudah scam. Hindari yang seperti ini. Ya, teman-teman ya. Hindari yang seperti ini. Cari yang paymentnya verified aja seperti ini. Nih, data importer gitu ya. Gitu, data importer. Ini lebih ke virtual assistant. Nah, kita boleh cek. Oke, nah ini adalah summarize-nya atau job description-nya. Mereka butuh virtual assistant, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman bukan virtual assistant pun nggak apa-apa, tapi teman-teman merasa teman-teman mampu untuk ngerjainnya nggak apa-apa ya. Jadi nggak jangan mengkotak-kotakan, oh ini ada judulnya, oh ini virtual assistant, duh saya bukan virtual assistant, saya cuma data entry, berarti saya nggak boleh apply dong, no, nggak. Selama teman-teman bisa ngerjain nggak apa-apa, terabas saja. Dia butuh virtual assistant untuk project dual well to find real estate leads. Lebih ke real estate ya. Dia real estate di Michigan, Oakland, Macomb, Wayne, ya di US, oke di US. Northland Plus Cities like Van. Nah, ini adalah requirement-nya dia. Nah, di sini adalah job eh apa nih namanya? Tanggung jawabnya kita. Tanggung jawab kita adalah untuk tugasnya kita mencari 50 homeowners atau pemilik rumah sama commercial property owners yang ready to sell. Jadi kita harus cari 500 orang yang mau jual rumahnya di daerah ini. Gitu. Dia di sini sudah ini ya, sudah spesifik ya. Dia mintanya di Michigan, Oakland, Macomb, plus sampai zip codes-nya pun dia sudah sampaikan. Teman-teman tugasnya sebagai data entry nyari 500 orang yang mau menjual rumahnya di daerah ini dan masukkan di dalam spreadsheet atau biasanya spreadsheet ya, biasanya spreadsheet berisi data-data yang mereka butuhkan gitu ya. Kayak alamatnya di mana mungkin, nama pemiliknya siapa, kemudian kontak, terutama kontak ya. Karena kalau cuma nama sama tempatnya aja atau alamat aja ya buat apa gitu ya. Dia nggak bisa ngubungin. Jadi kontak itu memang krusial gitu. Di mana nyarinya? Nah, itu yang jadi apa teman-teman harus mengasah skillnya teman-teman. Bisa dari medsos mungkin, bisa dari listingan apa nih namanya, properti sejenis gitu ya teman-teman ya, atau mungkin dari Google gitu, itu bisa juga, atau dari medsos misalnya dari Facebook kah, kita cari di grup-grup Facebook mungkin, atau dari postingan-postingan di Facebook, kan setiap medsos pasti punya search bar sendiri-sendiri ya gitu. Nah teman-teman carilah di situ, atau sekarang segala hal ada di TikTok ya, bener nggak sih? Segala hal ada di TikTok, teman-teman nyari orang-orang yang mau jualan apa ini properti di TikTok itu banyak. Apalagi kalau kayak orang luar, mereka justru ngejual properti itu di online ya, di medsos ya, gitu. Kemudian you will organize leads in Google Sheet and add them directly to Mojo Dialer without errors. Nah, kalau Mojonya saya nggak begitu paham. Mungkin nanti akan ada inian ya. Oke. Oke, nah, oke, itu untuk gambaran nyari di data entry di Upwork. Mungkin itu kali ya. Oke, siap. Nah, itu untuk bagaimana gambaran untuk teman-teman nyari pekerjaan data entry khususnya di Upwork. Nah, nanti kalau untuk di platform-platform lain, teman-teman boleh basicnya hampir sama, teman-teman boleh variasikan untuk keyword-keywordnya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, nanti untuk teman-teman bisa juga kalau untuk teman-teman misalnya Excel. Nah, kalau Excel ini nanti teman-teman bisa pelajari di short course gitu ya. Nanti ketika teman-teman ikut short course, teman-teman bisa search Excel data entry ini. Nah, ini dia. Pekerjaannya pun
Sama, eee, banyak juga dia untuk intervalnya tidak terlalu banyak-banyak. Ciri-ciri pekerjaan yang tidak banyak, apa tuh namanya, istilahnya apa ya, ciri-ciri pekerjaan yang tidak, nggak banyak demand-nya, nggak banyak permintaannya, susah banget, nggak banyak permintaannya itu, posting hours-nya, apa nih namanya, job posting-nya itu bisa jedanya panjang-panjang, hitungannya jam, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh lihat di sini, untuk Excel sendiri, Excel data entry ini, hampir sama dengan data entry secara general tadi ya. Teman-teman bisa nanti search, ini ketika teman-teman nanti selesai dari short course, di digital sekolah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman, misalnya sekarang masih bingung, nanti ketika setelah dari short course mau nyari kliennya di mana, terutama kalau misalnya teman-teman mau kliennya global gitu ya, teman-teman bisa pakai platform freelance, salah satunya di Upwork, karena kalau untuk data entry memang tidak terlalu, show off di media sosial ya teman-teman ya. Jadi teman-teman memang, paling banyak itu nanti akan ada di freelance, platform freelance untuk job postingannya. Atau di LinkedIn boleh coba, tapi kalau di LinkedIn kebanyakan itu adalah part-time gitu ya, part-time dan part-time, full-time, tapi long term. Setahu saya kalau di LinkedIn itu nanti akan long term ya. Jadi, kayak kita kerja kantoran, bukan one time project seperti yang tadi saya sampaikan, gitu. Mungkin itu untuk praktek Upwork-nya, memang sedikit ya, maksudnya masih baru kulitnya aja, saya memang tidak membahas Upwork secara keseluruhan di sini, gitu ya, karena nanti pasti waktunya tidak akan cukup. Saya, hanya membahas sedikit tentang bagaimana kita, mencari peluang data entry di, platform freelance di global, gitu, untuk teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan gaji dolar juga, gitu ya, teman-teman ya. Mungkin, saya kembalikan ke Mas Ari, silahkan. Oke, baik. Terima Untuk kasih Mbak sesi Q&A. April yang sudah bantu sharing materi tentang bagaimana caranya menjadi data entry dan mendapatkan gaji dolar gitu ya. Lalu tadi juga diajari sambil praktik cari-cari kerja melalui Upwork gitu ya. Oke, selanjutnya aku ingin menginformasikan kembali gitu ya. Setelah tadi kita belajar data entry bersama Mbak April dan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam lagi untuk mengikuti data entry, teman-teman nanti bisa klik aja link konsultasi dan mendapatkan promonya yang sudah di-share sama rekan aku tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda yang terakhir gitu ya, sesi Q&A dan juga karena waktunya terbatas dan kurang lebih tersisa 5 menit lagi gitu ya. Kalau kalau teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom komentar aja ya, teman-teman. Oke, mungkin aku bisa mulai dari Kak Irawan gitu ya. Kak April, cara filter locker yang abal-abal bagaimana ya Kak? Karena banyak locker yang transcriber dan Mmm, datanya mhm. tapi pas dilihat review Google company-nya itu scam gitu Kak. Boleh dibantu jawab ya? Oke. Ya ya ya, oke oke Mas Ari. Oke Kak Irawan, cara filter loker yang abal-abal gitu ya. Nah kalau untuk loker yang abal-abal ini, tadi, eee, apa nih namanya, yang pertama yang kelihatan banget itu adalah dari, gaji yang ditawarkan. Jadi kalau gaji yang ditawarkan tadi, sudah sedikit saya kasih clue kalau untuk data entry ini memang masuknya di administratif, jadi, tidak terlalu tinggi untuk, rate per jamnya, kenapa? Karena kita mainnya di kuantitas. Tadi kan saya udah bilang ya, pekerjaan ini nih gampang tapi takes time. Kita nggak mungkin 1 jam itu selesai dapat data banyak. Kita pasti butuh, saya aja satu jam itu saya cuma berani kasih, janji ke klien itu 1 jam itu saya bisa kasih, ke dia data itu 20 gitu ya. Itu berarti satu data itu paling cuma 3 menitan saya punya waktu untuk validasi dan segala macam gitu. Nah, dari situ kalau misalnya, apa nih, loker-nya itu tuh enggak, ngasih ngasih rate-nya itu tadi kayak 20 sampai $50 per jam itu enggak, itu satu, gajinya yang nggak masuk akal. Kemudian yang kedua,
biasanya itu nggak jelas untuk job description-nya. Hanya diminta untuk kayak, apa nih namanya, informasi pekerjaannya itu bisa dikerjakan dari mana saja. Yang penting punya handphone. Nah, gitu. Kan banyak tuh ya sekarang kayak gitu ya. Kemudian, bisa dapat, gaji sampai 500.000 per hari, contohnya seperti itu. Kemudian kalau untuk transcriber sendiri kebetulan, saya pernah, jadi transcriber, tapi itu memang saya waktu itu ikut ke tim ya. Jadi kayak, apa nih namanya, sudah ada PIC-nya, dia sudah jalan dan saya masuk di tim itu, gitu. Jadi saya nggak cari sendiri dan memang itu, lumayan tricky ya, lumayan tricky. Kalau untuk transcriber itu lumayan tricky. Jadi, kayak private private project gitu memang kalau saya bilang, khusus untuk transcriber aja, bukan data entry. Kalau data entry secara general enggak, tapi kalau untuk transcriber saya menurut saya sendiri, itu lebih ke kayak private project, karena biasanya yang dapat orang-orang itu aja. Dan nanti dia ambil tim, biasanya anak-anak baru, anak-anak yang baru lulus course apa segala macam, yang memang mau kerja dengan, rate yang lebih kecil, gitu Kak Irawan. Jadi, filter filter loker scam atau legit yang pertama banget dari, gaji. Kelihatan banget itu dari gaji, kemudian yang kedua, tadi adalah dari job description, yang ketiga itu nanti, ketika nanti proses, rekrutmen, usahakan ada interview atau, eee video conference seperti ini, karena itu salah satu cara untuk cek dia itu scam atau legit. Biasanya kalau scam, itu mereka nggak mau ada video conference, gitu Kak Irawan. Gitu Mas Oke, Ari. Oke, baik Mbak April, terima kasih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir gitu ya, teman-teman, karena sudah memasuki jam 9. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini gabungan dari beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya Mbak. Untuk yang pertama, kalau misalkan kita sudah dapat klien, apakah awal prosesnya kita harus buat kontrak dulu atau bagaimana ya Kak? Lalu, kalau misalkan nanti diarahin oleh klien ke luar, luar Upwork seperti Telegram, apakah itu scam atau bagaimana ya Kak? Oke, yang pertama tadi adalah, eee, apa tadi ya Mas Ari, kontrak ya bener. Jadi kalau di Upwork, dan di semuanya gitu ya, di Upwork maupun di luar, ketika nanti teman-teman dapat klien, wajib ada kontrak. Bedanya kalau di Upwork, di balik pricing-nya dia atau mahalnya dia, kita masih bisa, di apa nih namanya, diproteksi, kalau saya bilang diproteksi walaupun tidak 100% ya, diproteksi dari scam. Intinya kalau teman-teman sudah, terjun di Upwork, khusus Upwork ya, saya bilang khusus Upwork tidak dengan platform freelance yang lain. Ketika teman-teman mau di Upwork, berarti A to Z-nya wajib di Upwork, mulai dari ketemu, interview, kontrak, sampai nanti pembayaran, itu semua harus di Upwork. Ketika teman-teman diarahkan untuk keluar Upwork di step-step itu, indikasinya scam, lebih baik tinggalin, skip aja. Dan teman-teman tidak diperbolehkan untuk share personal information di Upwork sebelum adanya kontrak. Gitu dan, modelnya kontrak di Upwork itu tidak, tuker-tukeran dokumen seperti kita tanda tangan gitu ya, tanda tangan di PDF, no, bukan, tapi by system. Contohnya kayak tadi kita mau apply now, nah kalau kontrak itu nanti akan muncul offer, namanya offer gitu ya, offer itu nanti pilihannya hanya kita ada accept atau decline. Kita terima atau kita tolak. Itu adalah kontraknya di Upwork. Jadi bukan tuker-tukeran dokumen. Dan kalau misalnya teman-teman diminta, "Ayo kita kontraknya di luar Upwork, kemudian nanti pembayarannya di luar Upwork aja," itu biasanya scam kalau sudah seperti itu, gitu ya. Dan menjawab di pertanyaan yang kedua juga ya tadi ya Mas Ari, jadi kalau diarahin ke luar Upwork, selama itu belum kontrak di Upwork yang tadi saya sampaikan, teman-teman belum dapat offer dan teman-teman belum klik accept itu, kalau diarahkan di luar Upwork itu biasanya scam,
gitu. Karena, kalau dibilang nggak scam ngapain dia nyari orang di Upwork kalau ujung-ujungnya suruh keluar dari Upwork, gitu. Karena secara sadar mereka itu sudah tahu kalau di Upwork itu ada fee. Jadi yang kena fee itu nggak cuma kita sebagai freelancer ya, kita sebagai pekerja, klien pun sebenarnya tuh, kena fee juga, ditambahin juga sama Upwork. Misalnya, project rate itu $100, klien itu bayarnya itu $105, ke kita terimanya $85 kalau untuk fee sekarang itu kan 15% gitu. Jadi Upwork tuh dapat $20 ya. Ya, Upwork tuh dapat $20 gitu. Pokoknya intinya kalau di Upwork semua hal itu harus di Upwork, kita baru boleh keluar Upwork ketika sudah ada kontrak. Jadi ketika sudah ada kontrak mau WhatsApp-an kek, mau apa, itu nggak masalah. Itu kenapa, akhirnya saya juga keluar dari Upwork sama klien saya. Karena, kita sudah intens komunikasi di luar by WhatsApp selama 3 bulan. Dan, masing-masing sudah percaya. Saya pun percaya sama klien kalau dia bakal bayar saya, klien pun udah percaya sama saya kalau saya bisa tanggung jawab untuk pekerjaannya saya. Gitu Mas Ari. Oke, baik. Terima kasih Mbak April karena sudah lebih dari jam 9 nih ya. Maka untuk sesi Q&A dicukupkan aja ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias bertanya gitu ya. Tadi juga aku perhatikan banyak teman-teman yang bertanya. Lalu untuk sebagian teman-teman pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf sekali gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan data entry, nanti kita bisa belajar bareng nih di short course data entry gitu ya. Karena di sana materinya tentunya akan lebih detail dan lebih kompleks lagi gitu ya. Dan mungkin sebelum kelas dicukupkan, kita ada sesi yang terakhir nih teman-teman, yaitu sesi dokumentasi. Sebelum kelas ditutup, kita dokumentasi terlebih dahulu, teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak terkendala kameranya, boleh dinyalakan kameranya ya. Yuk teman-teman boleh on cam ya. Nanti untuk dokumentasi bersamanya juga teman-teman bisa gunakan untuk personal branding gitu ya. Seperti upload di Instagram, upload di LinkedIn itu juga boleh banget teman-teman. Untuk teman-teman yang job seeker itu bisa bermanfaat gitu sebagai personal branding. Oke, di sini sudah banyak nih teman-teman yang on cam. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin on cam juga? Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Maka untuk dokumentasi kita ambil aja. Nanti akan dibantu oleh rekan aku, Kak Widi boleh bantu capture ya. Oke, teman-teman boleh berpose gitu ya. Dan nanti akan aku hitung, teman-teman boleh diatur posenya seperti apa nih. Oke, aku hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi gitu ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Untuk dokumentasi sudah dicukupkan, maka untuk kelas kita cukupkan juga. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu hadir di malam hari ini walaupun weekend gitu ya. Terima kasih juga Mbak April yang sudah bantu sharing materi kepada teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua dan selamat beristirahat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, selamat malam Mas Ari, selamat malam teman-teman.